Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam as-shaumu li wa ana ajzi bihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah siam Ramadan adalah sebuah ibadah yang turunnya perintah pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah itulah Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan ibadah siam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Praktis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ibadah siam Ramadan selama 9 kali. 9 kali bisa mengalami ibadah puasa Ramadan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari ibadah siam. Dalam melaksanakan ibadah siam, tentu ada kategori, ada tingkatan orang-orang yang melaksanakan ibadah siam. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan orang yang mengerjakan ibadah siam Ramadan. Yang pertama adalah lisaumi salah satu marotib. Untuk orang yang melaksanakan puasa itu ada 3 tingkatan. As-saumul umumi. Tingkatan yang pertama adalah saumul umum, yaitu siamnya atau puasanya orang-orang awam. Yang kedua, tingkatan yang di atasnya lagi adalah saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga adalah saumu khususil khususi, yaitu puasanya orang yang lebih khusus lagi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan puasanya orang awam? Apa yang dimaksud dengan puasanya orang khusus? Dan apa yang dimaksud dengan puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wa amma saumul awami wa amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwah. Adapun orang yang masuk dalam kategori puasanya orang awam adalah puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwat. Sebagaimana itu pengertian dari ibadah puasa. Disebutkan dalam banyak literatur fikih bahwa asyamu al-imsaku min jami' minal akli wa syurbi wa min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat, dan meninggalkan perkara yang membatalkan ibadah puasa. Maka ketika seseorang sudah meninggalkan itu, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak memperturutkan syahwatnya, tidak mengumpuli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka secara hukum fikih dia sudah sah mengerjakan ibadah siam. Jadi yang ditinggalkan oleh orang pada tingkatan ini hanya 3, yaitu 1. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat. Kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Wahwa kafun nadhari wal lisani wal yati wal rijli was sam'i wal basari wasail jawarihi minal anil asam. Adapun puasa orang yang khusus adalah puasanya orang yang mampu
meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat, tapi dia juga meninggalkan atau menahan diri dari pandangan-pandangan yang diharamkan, meninggalkan ucapan-ucapan yang dilarang, menahan diri dari tangan untuk tidak bermaksiat, menahan kaki untuk tidak melangkahkan kaki kepada jalan kemaksiatan, kemudian menahan telinga dari perkara-perkara yang diharamkan, kemudian juga menahan penglihatan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Pada tingkatan ini, seorang yang melaksanakan puasa adalah orang yang mampu mengendalikan semua jawarihnya, semua anggota badannya untuk tetap tidak bermaksiat kepada Allah, baik dari telinga, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari lisan, semuanya tidak dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah saumu khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi, puasanya orang yang lebih paling tinggi, yaitu saumul qalbi anil humum adzani'ah, yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang berbau maksiat, keinginan hati, pikiran-pikiran yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dari segala penyakitnya, menahan hati dari segala penyakitnya, membebaskan hati dari semua penyakit-penyakitnya. Maka orang yang puasa pada tingkatan ini, hatinya akan dibersihkan dari sikap ujub, bangga kepada amal soleh yang dia kerjakan selama bulan Ramadan. Dia merasa berbangga karena dia telah merasa paling banyak membaca Al-Quran, paling banyak, merasa bangga dengan amal yang paling banyak. Maka orang yang puasa akan menahan diri dari sifat yang demikian, menahan hati dari suudzon kepada sesama, menahan hati dari sikap-sikap, dari perasaan, dari keinginan riya, misalnya beramal untuk ingin dipuja dari orang lain, atau membebaskan hati dari sifat sombong dan segala penyakit-penyakit hati, semuanya dibebaskan. Karena dari situlah kemudian maka para ulama menyebutkan sesungguhnya inti dari ibadah puasa adalah puasanya hati. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza saluha sairul jasadi wa idza fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka menjadi baik semuanya. Ketika segumpal darah itu rusak, maka akan menjadi rusak semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hati adalah raja dari semua anggota badan kita. Ketika hati kita bersih, hati kita baik, hati kita soleh, maka menjadi baik semuanya. Ketika hati kita rusak, maka akan menjadi rusak. Karena anggota badan ini adalah sesungguhnya hanya pasukannya hati. Maka kita perbaiki puasa ini dalam rangka untuk memperbaiki hati kita. Mari kita puasakan hati kita sehingga hati kita puasa, menahan diri dari niat-niat yang baik, membersihkan dari penyakit-penyakit hati, kemudian akan berakibat kepada baiknya anggota badan, dan seluruh ibadah puasa kita akan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami aturkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu menjadi pribadi-pribadi yang puasa dengan meraih la'allakum tattaqun. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.